Halo guys, selamat datang di podcast Fancify. Nah, kenalin nih, aku host dari podcast Fancify kali ini. Nah, Fancify kali ini kedatangan bintang tamu. Ada Bang Bari dan Kak Amel. Nah, langsung aja nggak sih kita kenalan sama mereka? Boleh dari Kak Amel? Hai, nama aku Amel. Aku mahasiswi semester 7 di Politeknik Negeri Loksmawe. Oh, Kak Bang Bari? Aku Aryan Bari, mahasiswa semester 5 di Politeknik Negeri Loksmawe. Keren ya guys mereka. Nah, mereka ini merupakan atlet anggar nih. Ya kan Bang, Kak? Nah, langsung aja nggak sih kita tanya-tanya nih ke Bang Bari dan Kak Amel. Nah, boleh ceritain sedikit gimana kalian tertarik sama olahraga anggar ini? Gimana kalian bisa tertarik, awal kalian bisa menyukai olahraga tersebut? Itu dari Kak Amel boleh. Kalau dari aku kebetulan sukanya dari dia, karena kan kemarin itu nonton tanding kan. Terus melihatnya kayak vibes-nya beda dari olahraga yang lain. Kebetulan kan anggar itu indoor juga, terus ada seragamnya. Kok ini olahraganya rapi, menarik gitu kan. Jadi kayak pengen deh ikutan anggar juga gitu kalau dari aku. Berarti dari Bang Bari jadi tertarik kakak ikutan untuk olahraga anggar ini ya Kak? Karena kan ngeliatin di pertandingan vibes-nya beda nih dari olahraga yang lain. Iya benar-benar. Kalau dari Bang Bari? Kalau aku sebenarnya panjang sedikit ya. Dulu tuh abang aku tuh ada saudara sepupu. Jadi sepupu tuh rumahnya tuh sering datang tamu, sering datang kawan-kawan ayahnya. Jadi kawan ayahnya tuh ada salah satu pelatih anggar. Terus ngajak anaknya nih Bang Adam. Jadi udah ngajak Bang Adam nih butuh kawan yang kalau pergi ke latihan tuh harus ada kawan. Iya. Ya udah ajaklah abang aku nih. Nah terus aku dengar nih abang aku ikut anggar. Apa tuh anggar? Katanya main pedang. Aku nggak tahu tuh. Main pedang ya? Ya udah. Aku dulu minta ikut di 2013. Itu sekitaran umur berapa tuh Bang? Aku masih kelas 4 SD kayaknya. 4 SD, berarti udah menyukai kegiatan itu dari SD ya? Iya. Berarti keren. Tapi abangku udah SMA sih. Terus nggak dibolehin karena aku masih kecil. Alasannya masih kecil. Udah orang ini tadi ikut anggar, terus tanding, terus tiba-tiba menang, dibawa ke Riau. Terus udah berapa tahun setelah itu baru aku minta masuk. Waktu udah minta masuk, tahu-tahu dimasukin nggak ke kontingen orang nih, ke kontingen beda. Di stadion orang ini dulu latihannya di SMA 2 di beda tempat berarti ya untuk latihannya gitu ya. Yang kontingen Loksmawe itu latihannya di SMA 2, yang Aceh Utara di kontingen di stadion. Jadi pas di masa-masa itu di anak Loksmawe itu memang lagi vakum latihan. Abang-abang aku tuh latihannya ke Aceh Utara. Jadi karena Aceh Utara ini memang full selalu latihan, masukin lah aku ke anggar tuh 2015 awal. 2015. Sekitaran umur berapa tuh berarti? Berapa ya? Kelas 5 sama SD. 5 SD berarti ya. Disitulah ya latihan. Karena dulu tuh aku sebenarnya udah minta masuk, cuman masih kita tunggu SMP. Terus dulu aku sering main layang siang-siang. Apa bukan itu Bang, layangan sama anggar? Nah, jadi karena aku masih main layang siang-siang, hitam, keling, terus disuruh latihan aja daripada kejar-kejar layang. Karena itu indoor ya, kegiatannya indoor. Ini masuk anggar, kebetulan memang di kelas itu memang lagi kosong. Jadi butuh karena di akhir tahun ada kejuaraan, jadilah aku masuk bertiga kami itu sama
Nopal, Isan. Nopal tuh anak Unimal juga, anak hukum. Oh. Oke. Keren juga, panjang juga ya ceritanya. Kalau Bang Bari nih, kalau Kak Amel kan tadi karena ngelihat Bang Bari ya. Berarti kalau Kak Amel ngelihat Bang Bari latihan itu di kapan gitu maksudnya? Kalau untuk latihan apa ya kemarin? 2023. Iya 2023 juga kan sama kayak pertandingan. Itu kenapa ya? Kalau nggak salah mau olahraga berdua gitu kan. Terus terpaksa latihan. Udah olahraga berdua, terus aku harus latihan. Jadi dia kawanin. Daripada dia nganggur situ ya udah masuk aja. Kan ngikut aja lah, ngapain kita udah setelan olahraga di tempat orang yang sedang latihan untuk kejuaraan Anggar gitu. Ya udah ikut aja, yang bisa diikutin gitu, kalau nggak bisa duduk. Oke. Keren ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang Kak, gimana sih Bang Bari sama Kak Amel mempersiapkan diri kalian sebelum pertandingan? Mungkin ada ritual-ritual. Biasanya kan kalau atlet-atlet tuh biasanya ada kayak ritual ya untuk nenangin diri supaya nggak grogi gitu. Gimana tuh dari Kak Amel? Kalau dari aku, karena aku baru sekali ya ikut pertandingan kemarin itu, yang harus dipersiapin banget kan mental kan. Iya, benar-benar. Kalaupun kita jago tapi di hari H kita nggak mood, kita merasa nggak bisa, pasti bakal berpengaruh sama cara kita main gitu. Iya. Jadi sebelum pertandingan itu berapa ya, 2 atau 3 minggu sebelum pertandingan tuh aku kayak ini pertandingan pertama, nggak usah dibebanin lah, main aja sebisanya gitu kan. Dan dia juga yang pertama kali kan. Terus pasti bisa. Jadi positive affirmation itu sebelum hari H itu udah sekian minggu itu udah mulai positive affirmation yang kayak ini kali pertama, nggak apa-apa, pasti bisa kok. Semua orang juga punya nenangin diri itu ya. Semua orang juga punya kali pertama kan. Nggak harus yang dipatokin. Kalau di sini gagal, nggak menang, nggak bawa apa-apa, bakal jelek ke depannya kan, nggak bakal gitu. Jadi kalau dari aku positive affirmation sih, selain persiapan secara fisik. Berarti kalau pada hari H pertandingan nggak ada kegiatan untuk menenangin diri gitu Kak? Enggak sih, kebetulan Anggar ini kan pertandingannya dari pagi. Paling yang dipersiapin tuh fisik. Kalau di hari H, kebetulan aku orangnya gampang sakit perut karena punya penyakit lambung juga. Jadi sarapan tepat waktu gitu. Makannya teratur gitu ya. Teratur gitu. Kalau udah aman perut, udah aman pikiran, ya udah sih mainnya sebisa aja gitu. Kalau boleh tahu itu pertama kali pertandingan Kakak tingkat apa tuh Kak? Itu tingkat tes event PON. Iya. Jadi sebelum ada acara PON kemarin, dia tuh ada tes event. Tes event tuh semua kegiatan di PON tuh diuji. Apakah itu lightingnya, gedungnya, sama panitianya, semua diuji. Jadi kemarin ada dari Riau, Kepri, dari Medan. Sebenarnya bisa dibilang nasional, tapi pesertanya lebih ke Sumatera sama Kepulauan Riau aja. Oke. Kalau dari Bang Bari persiapannya gimana tuh Bang? Aku dari dulu sampai sekarang persiapannya tetap sama aja. Cuman kalau dulu tuh kan aku konsisten, sering latihan. Kalau sekarang udah kuliah mungkin terganggu sama kuliah gitu. Paling tambah latihan. Terus kalau di Anggar tuh kalau mau tanding tuh kuku nggak boleh pendek. Kuku nggak boleh? Ya, kuku tuh nggak boleh dipendekin, pendek habis. Berarti harus panjang gitu? Enggak panjang juga, maksudnya nggak dihabisin gitu. Kalau habis itu kan bener-bener pendek gitu. Dagingnya itu kan melebihi iya. Jadi nggak ada kuku lagi untuk melindungi atasnya. Berarti nggak boleh ya? Megang itu kan udah kalau ditanding itu kan terus-terusan megang. Jadi kalau ininya masuk, jadi tangannya sakit. Sakit jadi. Terus mungkin persiapan lainnya ya tenangin diri, nggak juga sih. Nggak ada grogi-grogi gitu. Orang dari kecil. Oh iya juga ya. Bukan masalah di pas hari H itu biasanya sakit perut itu cuman. Oh, groginya sakit perut ya? Enggak juga, karena memang kebiasaan tiap pagi sakit perut.
Kirain karena grogi itu jadi sakit perut. Jadi kalau apa tuh kebetulan kalau di Aceh ini wasit-wasitnya udah kenal kan. Jadi kalau misalnya orang udah siap-siap pakai baju udah pemanasan, aku masih santai. Bentar sepukir lu bentar gitu. Paling udah panggil-panggil nama baru datang aku. Kalau pertandingan pertama itu di umur berapa, Bang? Di kelas 5 SD. Oh, di SD itu mulai itu langsung dapat. Ya, jadi masuknya tuh di awal 2015, di akhir 2015 tuh main. Itu bisa jadi uji coba karena aku mainnya bukan di kelas aku. Aku anak SD mainnya di kelas junior, kelas kuliah, anak kuliahan. Enggak, harusnya prakadet. Jadi di Angga tuh ada tingkatan prakadet, kadet sama junior senior. Kadet tuh untuk anak SD sampai SMP kelas 1 gitu. Kayak prakadet. Kalau kadet dari SMP ke SMA. Kalau junior tuh dari kuliah sampai umur 20. Terus kalau senior sampai tua gitu. Aku mainnya kemarin tuh di junior. Kenapa bisa langsung loncat tuh, Bang, junior? Jadi pas di kejuaraan tuh nggak ada dibuat kelas kadet sama prakadet. Mungkin karena minim lawannya ya, yang di umur segitu kan Ya. anak-anak kan nggak umum. Iya, benar. Jadi ya di mainin itu cuman belum karena lawannya itu udah pemain-pemain nasional. Emang dari awal udah menyukai Anggar ini ya, Bang ya? Karena udah tertarik lihat abang kok. Abang aku kayak seru kok tiap tahun dia keluar 4-5 kali gitu. Oh, jadi ikutan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang Kak. Dari semua pertandingan yang sudah Bang Bari sama Kak Amel lalui nih, ikuti, ada nggak sih satu momen yang paling berkesan gitu? Dan itu kenapa berkesan dari Kak Amel? Kalau aku karena kemarin pertandingan pertama dan pertandingan pertama itu menurut aku paling berkesan. Nggak tahu ya ke depannya mungkin ada yang berkesan juga. Tapi kemarin itu memang pertandingan pertama aku dan kebetulan menang di yang bergunya. Jadi di situ memang kayak momen yang aku kayak nggak nargetin apa-apa. Aku juga kemampuannya minim kan, baru ikut latihan berapa bulan gitu, fisik juga setelah berapa minggu nggak latihan terus bertanding itu kayak apa ya, ini sanggup nggak ya nanti gitu, karena kan Anggar itu kita lihat olahraganya biasa aja gitu, cuman maju mundur tusuk gitu, tapi ternyata capek. Oh iya. Di balik itu semua rupanya capek kan, kebetulan bajunya tebal terus pakai masker itu engap di dalam situ, jadi mikirnya kayak sanggup nggak ya gitu sebelum bertanding. Tapi kebetulan karena mungkin karena nggak ditargetin juga ya, jadi mainnya nggak beban, terus timnya juga keren-keren, dapet tuh juara 2 di Beregu. Itu kayak jadi ternyata nggak seburuk itu hasil latihan aku selama ini, ternyata bisa kok gitu. Keren. Jadi kedepannya yang penting latihan aja, maksimalin, pasti bakal bisa juga gitu. Jadi kesan pertama yang aku aku dapat dari pertandingan pertama aku tuh kayak ternyata bisa kok, ternyata nggak harus ngikut Anggar dari kecil kok gitu. Aku yang baru ikut bisa kalau mau dan kalau serius. Iya, benar. Itu sih kalau aku. Kalau dari Bang Bari? Sejauh ini yang paling berkesan belum ada. Cuman di pertandingan aku yang kedua mungkin itu bisa jadi berkesan juga karena itu pertama main di umurnya setara umurnya. Ya. Jadi kami itu bertiga masuk angkat, latihan sama-sama, terus naik podiumnya sama-sama 1, 2, 3 yang pegang kami. Terus sebenarnya sampai 2017, 18 tuh kalau di 2017, 18, 19, 20 kalau di umur segitu tetap kami yang di atas. Nah, terus di 2018 kami main Pora nih pertama kali. Aku baru kelas 2 SMP,
kawan aku yang dua lagi itu kelas 3 sama kelas 2 juga. Jadi Pora tuh kalau dianggap dulu banyak atlet-atlet yang udah lama main baru bisa main Pora. Kayak minimal kuliah ataupun SMA kelas 3. Terus orang-orang yang menang-menang terus. Kami itu kebetulan di tanding tuh kami paling kecil. Jadi itu pertama aku main di situ. Kami kalau Pora kan biasa ada TC, ada pelatih. Kebetulan aku nggak ada pelatih di pedang aku tuh, nggak ada pelatih. Cuman pelatih fisik aja, pelatih yang tekniknya nggak ada. Nah, terus main tuh kami nggak ada beban karena kami pikir kami anak-anak, nggak ada yang nargetin juga. Aku pas main perorangan tuh main di pas rebut 16 tuh ketemu senior tuh kalau di masanya dia tuh nggak masalah, dia masih masa itu dia tuh masih orang-orang terkuat lah, di orang-orang di atas yang sering-sering main lah gitu ya. yang sering menang naik podium. Aku main sama dia, tiba-tiba menang aku 14-15. Kalau di Anggar tuh poin 14-15 tuh sakitnya tuh nggak bisa ditahan. Kalau biasa kalau orang poin-poin 14-15 tuh rata-rata nangis kalau kalah. Kan poin terakhir kan. Iya, poinnya deketan gitu ya. Terus mainnya juga kalau udah 14-15 tuh biasanya udah 30 menit ke atas. Nah, terus di waktu itu aku menang. Nah, terus kayak apa nih? Kayak aneh nih kok Oke aneh ya gitu. Terus pas bergunya ketemu lagi dengan itu sama salah orang satu sama juga. dari kontingen yang sama. Terus poinnya pas menang kan, kalau main bergu tuh, kalau main perorangan tuh poinnya 15 poin. Kalau main bergu tuh 45 poin karena bertiga mainnya. Jadi kami lawan senior tapi kami masih pradet. Poinnya nggak jauh beda. Di situ yang kayak mulai kayak berkesan aja sih, kayak latihan ada, cuman latihan fisik aja, tapi pelatih nggak ada, sedangkan orang lain ada pelatih, fasilitas yang mungkin memadai. Kami ya cuman waktu itu belum memadai kali ya, pedang biasa, sedangkan orang ini yang udah pakai pedang bagus, tapi poinnya nggak. Kalau kita bilang kalau anak-anak main dengan orang dewasa seharusnya jadi samsa. Iya, benar. Tapi waktu itu kami nggak jadi samsa. Poinnya dekat-dekatan. 42-45. Berarti Anggar ini dia bisa beregu, bisa individu gitu ya. Oh. Terus kalau misalnya pedangnya itu untuk yang anak-anak, untuk yang dewasa itu sama ukurannya atau gimana tuh? Sama. Jadi gini, kalau di Anggar tuh ada 3 pedang, sabel, floret sama degen. Kalau floret tuh biasa ya pedangnya kecil, dia itu rame anak-anak yang ikut. Karena di floret tuh ada prakadet. Kalau di pedang-pedang lain nggak ada prakadet. Kalau di pedang lain langsung di kadet, junior, senior. Kalau di floret ini ada prakadet. Makanya cenderung yang di floret ini dari kecil lah nih latihannya. Terus titik tusukannya itu cuma di badan. Enggak ingin Yang tangan. kalau Sama katanya. enggak Sama kalau leher aja. ya Itu kalau anak-anak. enggak sama semua. sama. Untuk pedang yang keluar itu tadi. Oh, jadi ini peraturan tuh tergantung pedangnya gitu ya? Ya, Oh. tergantung pedang. Kalau misalnya yang degen itu satu tubuh. Terus pakaiannya nggak ada pakaian tambahan, cuman baju putih itu aja. Terus kalau sabul yang lagi ngetren sekarang tuh, yang film-film tuh yang apa tuh? Drakor 2521. 2521 tuh ya. Kalau itu main libas. Main libas terus titiknya tuh cuma di pinggang ke atas. Sama tangan. Bedanya kalau sama itu tadi. Jadi yang berkesan Bang Bari itu di pertandingan kedua ya, melawan apa tadi junior ya? Ya, terus ada satu lagi sih, cuman nggak tuh bilang itu berkesan apa enggak, tapi lebih berkesan aja gendong tim. Oh, jadi abang yang paling ini gitu di tim itu atau gimana? Jadi pas aku sempat pindah kontingen.
ke salah satu kontingen. Jadi ketemu Sabang. Kebetulan Sabang tuh orang yang betul-betul latihan, yang selalu latihan. Ketemu aku yang ada latihan, tapi sesekali karena baru masuk kuliah. Yang dua lagi latihan, cuman nggak maksimal. Jadi kalau dibilang orang ini jadi apa ya? Jadi sebenarnya kalau orang ini serius atau orang ini konsisten latihan, karena bisa ngalahin. Tapi ini poinnya kalau biasa kalau udah di 45 itu biasa tuh jatah yang misalnya poin yang lawan tuh udah 40, kami 39 atau 30. Jadi kemarin tuh poinnya 40 31. Nah, di situ semua orang bakal 45 paling ya. Kami naiknya cuma 5 poin. Tapi pas aku main terakhir tuh memang habis-habisan karena kebetulan aku kaptennya, karena gimana ya, kayak jangan malu-malu kali lah. Iya. Jadi abang ngejar poin gitu ya? Ngejar poin sampai ke 43 45. Nah, pas di poin 40 44 tuh itu paling deg-degan. Karena kalau udah 44 orang ini tinggal 1 poin lagi masuk, sedangkan kami itu masih di poin 38. Nah, di situ kayak putar pikiran di situ. Kalau di Anggar tuh kalau mau mikir nggak bisa lama, karena mikir lama nggak tusuk. Terus ya di situ mikir, ujung-ujungnya 45 43. Terus kayak orang pas habis main tuh kayak semua pada respect, kayak keren kok gitu. Karena ngejar poinnya banyak ya? Ya, karena kebetulan kalau di tim lawan tuh 100% semua. Kalau di tim aku nggak setara semua. Oh, berarti walaupun beregu itu perorangan juga ada ininya, penilaiannya. Kalau beregu itu dia sistem mainnya nanti diacak. Tim kita 3 orang, tim orang juga 3 orang gitu. Jadi aturan mainnya kita nggak tahu nih ketemu siapa dari ketiga itu, tapi yang pasti ketemu semua. Terus mainnya ya satu orang, misalnya dari tim aku si A, si B, si C gitu. Aku si B nih, aku mainnya sama si siapa gitu yang dari tim lain. Jadi dimainkannya per orang, dari tiga orang di setiap tim itu. Terus yang terakhir mainnya itu kaptennya. Jadi kalau udah selesai semua nih matchnya, itu yang terakhir kapten ketemu kapten ya. Kapten ketemu kapten. Di situ penentuan. Biasanya di situ penentuan, karena kan kalau mainnya perorangan berapa kali poinnya? 15. Gitu-gitulah. Walaupun beregu tapi biasanya sendiri. Makanya kalau mainnya beregu itu disaranin yang paling bisa aja yang jadi kapten gitu, karena dia yang bakal ngejar poinnya di akhir. Yang bertanggung jawab tuh dia. Sebenarnya kalau jadi kapten tuh beban. Tapi jadi beban, Bu? Beban dari kapten itu sendiri. Terbebani. Terbebani. Terbebani untuk ngejar poin ya. Karena sering kalau di Anggar tuh sering poinnya terbalik. Kalau orang udah di atas, tiba-tiba dibalik. Bisa dikejar. Karena apalagi pedang degen tuh memang nggak bisa ditebak. Kadang yang menang juara nasional, kadang-kadang orang biasa. Kalau di floret sama sabel udah terukur, kejuaraan ini dia yang menang, pasti dia, nggak ada orang lain. Tapi kalau soal pedang tuh yang misalnya tadi, berarti kalau misalnya lawan kita pedangnya itu kita harus sama pedangnya sama. Harus sama gitu. Dia satu pedang tuh bisa-bisa. Degen, sabel, floret. Oh, berarti nggak boleh dia sabel, kita degen tuh nggak boleh. Nah, karena nggak ada yang campuran, karena beda. Aliran arusnya tuh beda. Kirain boleh lawan beda gitu. Ada kabelnya tuh juga beda, plus minusnya juga beda. Oke.
Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Bang. Eh, dari umur berapa sih bisa ngikutin kegiatan olahraga Anggar ini? Karena kan orang awam kan taunya kan kegiatan olahraga ini kayak iya kayak berbahaya gitu kan. Nah, dari umur berapa tuh bisa mengikuti kegiatan olahraganya? Sebenarnya dari kelas 2 SD atau kelas 3 SD udah bisa ikut. Karena di kami latihannya ada juga yang kelas 2 SD, kelas 3 SD. Karena enggak di situ terus dia dimainin ke orang dewasa, kan dia latihan dulu sampai tergantung dianya juga. Kalau dia memang rutin latihan terus dia tekun latihan itu nggak ada masalah. Buat bahaya nggak bahaya itu tetap nggak bahaya, karena kalau dia latihannya betul, latihannya konsisten, nggak membahayakan diri sendiri juga, nggak jadi samsak juga. Berarti itu Anggar tuh kalau misalnya kita masih anak-anak, lawannya itu bisa orang dewasa, bisa anak-anak gitu ya. Nggak harus anak-anak pertandingannya. Ada juga yang dia anak-anak baru kelas misalnya kelas 4 SD, tapi badannya kayak anak SMA, ada juga itu. Itu dipertandingkan tetap diperagakan dia di umurnya, karena kalau di Anggar tetap dengan umur, nggak dengan berat badan atau yang lain. Berarti bisa diikutin dari ini ya, Dari kecil ya. Oke. Ataupun kalau dari kuliah bisa juga. Berarti kakak dari kuliah ya? Iya. Dari kuliah. Semester berapa tuh berarti? 5. 5. Semester 5 baru ikut kan. Berarti baru dong? Baru. Oh, kirain lama kayak Bang Mari juga. Baru. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, kasih kesan dan pesan atau saran nih buat para penonton yang mau ikut olahraga Anggar. Mungkin apa aja persiapannya gitu. Kalau dari aku, karena kebetulan aku ngikutnya juga setelah umur yang kalau orang bilang mungkin udah kuliah, apalagi sih yang dicari gitu, ngikut ekstrakurikuler atau olahraga apalagi sih yang dicari, kan udah sibuk kuliah gitu. Anggar ini bisa diikutin dari umur kita kecil maupun kita sampai besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik buat ikut Anggar, ikut aja. Yang penting tuh mau latihan, kemauan diri ya. Yang penting kemauan dirinya gitu. Kalau memang yang mau, dan nggak terbatas biaya ya. Iya. Nggak, kan orang mikirnya kayak, wah Anggar nih mahal nih, pendaftaran latihannya apa segala macam pasti mahal gitu. Kebetulan kita latihannya di bawah aplikasi daerah gitu. Jadi dari latihannya semuanya gratis. Paling nanti apa ya? Kalau sepatu deh. Sepatu beli sendiri. Berarti pedang, kostum itu semua disediakan. Iya, enggak bukan disediakan dalam artian kita baru ikut nih bakal langsung dikasih satu set gitu. Enggak. Tapi kalau kita mau bertanding dan udah jelas kita yang didaftarkan bertanding, pasti bakal dilengkapi itu mulai dari baju, celananya kan, sama kelengkapan senjatanya itu bakal disediakan. Tapi dengan catatan dibawa bertanding itu harus yang konsisten latihannya gitu. Kalau dari Bang Bari apa tuh persiapannya? Mungkin buat anak-anak yang baru-baru ikut Anggar nih, ataupun yang mau ikut Anggar, konsisten. Terus di awal-awal tuh biasa sakit badan. Nah dari dulu yang ikut Anggar tuh sebenarnya banyak, cuman ya seminggu 2 minggu, paling kuat tuh sebulan. Kalau yang kalau seminggu latihannya berapa kali tuh? Dia kalau kayak sekarang ini cuma dari Senin sampai Jumat. Terus kalau mau tanding dia full dari Senin sampai Minggu. Oh berarti Senin sampai Jumat itu latihan terus. Kalau misalnya mau tanding dari Senin sampai Minggu ya, gitu. Kadang-kadang latihan malam juga. Jadi kalau buat orang-orang yang mau ikut Anggar nih, kadang dengar-dengar dari kawannya yang nggak konsisten ataupun nggak ikut lagi, capek. Ini sebenarnya bukan capek, tapi lebih ke sakit badan. Karena di Anggar tuh kalau memang kita betul-betul buat gerakan itu, badan kita
bisa terbentuk dengan alami, Bu. Kalau nggak bantuan alat. Beda sama nge-gym kan. Iya. Padahal kita nggak pakai alat, nggak pakai beban gitu, tapi ototnya bisa terbentuk dari gerakan-gerakan latihan yang dikasih sehari-harinya gitu. Tapi memang capek dan sakit badan sih, apalagi kalau di stop. Misalnya nih latihan udah Senin nih, terus di stop 3 hari gitu, itu sakitnya bakal bertahan gitu. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk konsisten latihannya Senin sampai Jumat dan istirahat di Sabtu Minggu aja, itu sakitnya lebih cepat untuk hilang Iya. ketimbang on off gitu latihannya. Ini olahraga kan biasanya ada, kalau misalnya olahraga itu kan kita ada pemanasan dulu. Kalau di anggar juga ada pemanasan? Ada. Oh, oke. Berarti sama aja kayak olahraga yang lain ya gitu ya? Iya, paling gerakannya, Gerakan gerakan gitu. pas latihannya. Kalau pemanasan ya umum lah, itu sama aja. Iya, oke. Mungkin itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Bari sama Kak Amel juga yang udah datang nyempatin di podcast Fancify. Nah, untuk kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, bye-bye.